Indonesia merupakan negara hukum. Ya, begitulah bunyi dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Secara tersurat, kalimat tersebut menegaskan bahwa segala kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara harus didasarkan oleh hukum. Jika ditanya, apa itu hukum? Hukum merupakan himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang harus dipatuhi setiap individu karena setiap pelanggarannya akan mendatangkan sanksi, tindakan, maupun pidana oleh lembaga aparat penegak hukum. Bila menilik pengertian yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja, hukum adalah seluruh kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Tujuannya untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Lalu, bagaimana hukum dapat menjadi dasar dalam mengatur kehidupan manusia? Inilah yang menjadi kaitannya antara hukum dengan ilmu kenyataan. Mari kita bahas yang satu ini. Hukum sebagai ilmu kenyataan membahas hukum dari sisi sikap tindak atau perilaku. Artinya, hukum akan dilihat dari segi penerapannya yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tingkah laku atau sikap tindak. Dalam kajian hukum sebagai ilmu kenyataan, ada 5 ilmu yang disinggung, yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan psikologi hukum. Pertama adalah sosiologi hukum. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli filsafat hukum. Ilmu hukum juga memiliki peran strategis untuk lahirnya sosiologi hukum. Secara umum, ruang lingkup sosiologi hukum adalah mempelajari dasar sosial dari hukum atau basis sosial hukum, mempelajari efek hukum terhadap gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Selain itu, dapat dilihat pula perspektif penelitian sosiologi hukum yang dibedakan antara lain. Pertama, sosiologi hukum secara teoritis bertujuan untuk menghasilkan generalisasi atau abstrak setelah pengumpulan data, pemeriksaan terhadap keteraturan sosial, dan pengembangan hipotesis. Pada bagian kedua, sosiologi sebagai hukum empiris atau praktis bertujuan untuk menguji berbagai hipotesis melalui pendekatan yang sistematis dan metodologis. Sedangkan pada karakteristik dari sosiologi hukum dapat dilihat sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan praktik-praktik hukum berupa pembuatan undang-undang, penerapan, dan pengadilan. Kemudian, pada bagian kedua merupakan antropologi hukum. Antropologi hukum menggunakan pendekatan secara menyeluruh dalam menyelidiki manusia dan masyarakatnya, menemukan bahwa melalui manifestasinya sendiri yang khas akan melihat bahwa hukum itu selalu hadir dalam masyarakat. Antropologi hukum memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses yang lebih besar dari masyarakat. Hukum dilihat tidak secara statis, melainkan secara dinamis. Menurut E.A. Hubel yang dikutip oleh Suryono Sukanto, hukum sebagai aspek kebudayaan mempunyai beberapa fungsi fundamental untuk memelihara kedudukan masyarakat dengan 1. Merumuskan pedoman tentang bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku sehingga terjadi integrasi minimal dalam masyarakat. Kedua, menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban. Ketiga, mengatasi persengketaan agar keadaan semula pulih kembali. Keempat, merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antar warga maupun warga, masyarakat, dan kelompok apabila terjadi perubahan. Pada bagian yang ketiga adalah perbandingan hukum. Apa itu perbandingan hukum? Perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukan merupakan suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum, melainkan suatu cara menggarap suatu unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum. Pada bagian keempat adalah sejarah hukum. Sejarah hukum adalah suatu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Kemudian
membandingkan dengan hukum yang berbeda karena dibatasi oleh waktu. Yang ditekankan dalam studi sejarah hukum adalah hukum suatu bangsa merupakan ekspresi jiwa dari bangsa yang bersangkutan, dan oleh karenanya senantiasa selalu berbeda dengan yang lainnya. Pada bagian terakhir yang dipelajari dalam hukum sebagai ilmu kenyataan adalah psikologi hukum. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human behavior. Maka dengan kaitannya dengan studi hukum, hukum dapat dilihat sebagai salah satu pencerminan perilaku manusia. Dalam masyarakat modern, perilaku manusia ini merupakan sesuatu yang sangat menonjol pada hukum, yang akan menggunakan hukum sebagai alat tujuan yang dikehendaki. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Menurut Sujono, ada beberapa ruang lingkup yang dipelajari dalam psikologi hukum. Pertama, segi psikologi tentang terbentuknya norma atau kaidah hukum. Kedua, kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum. Ketiga, perilaku menyimpang. Dan yang keempat adalah psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku.